Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Rema, solusi bagi semua masalah. Iman datang dengan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarnya sekarang bukan karena mendengar pada masa lampau. Artinya, rema suara Tuhan yang spesial untuk kita haruslah fresh, segar. Itulah sebabnya hubungan dengan Tuhan pun harus senantiasa fresh, baru setiap hari. Kita perlu arahannya yang baru setiap hari. Arahan kemarin sudah basi untuk hari ini. Nah, kita bisa berguru, belajar firman Tuhan, sekolah, bergaul dengan orang-orang yang mengenal Tuhan lebih baik daripada kita. Tetapi kita tetap tidak bisa menerima rema dari mereka. Orang-orang hebat ini membantu, bahkan memberikan peta jalan bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi kita sendiri yang harus mengambil waktu teduh, membangun hubungan pribadi dengannya melalui doa, menggali firman, serta berdoa berbahasa lidah. Itu tidak bisa diwakilkan. Saat kita mengejar Tuhan sungguh-sungguh, fokus kepadanya, kita akan menerima rema yang menjadi solusi, jawaban spesifik bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Banyak di antara kita saat menghadapi masalah berat, mencari pendeta atau pemimpin kita, minta didoakan. Itu baik, tetapi tidak cukup stop sampai di situ. Dalam doa pagi, berdoa berbahasa lidah, kami berdoa sepakat. Jawaban doa banyak sekali diterima, tetapi tetap ada yang belum menerima jawaban doa. Nah, kejar rema dari Tuhan. Seperti mendengar teman bercerita tentang lezatnya steak. Kita membayangkan rasanya, tapi tidak sungguh-sungguh menikmati sebelum kita mencobanya sendiri. Begitu pula dengan rema. Sekedar belajar atau mengajarkannya memberi manfaat, namun terbatas. Saat suatu ayat menjadi rema, ia hidup dan tepat menjawab persoalan kita, membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ada lonjakan iman luar biasa. Kita yakin doa akan terjawab meski situasi belum berubah. Misalnya dalam pergumulan properti, rema dari Roh Kudus memberikan pengertian tentang keputusan yang sesuai kehendaknya, meskipun urusan properti tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan tahu dan tahu. Tanpa alami, namun sesungguhnya supranatural. Seorang hamba Tuhan bercerita, beliau dalam keadaan berbeban berat, lalu Roh Kudus mengarahkan dia untuk ikut ibadah tertentu. Pendeta yang berkhotbah membawakan khotbah yang sama sekali tidak berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Hamba Tuhan ini tetap mendengarkan dengan penuh ekspektasi. Di akhir khotbahnya, tiba-tiba sang pendeta mengucapkan beberapa kalimat yang sama sekali tidak nyambung dan tidak ada hubungan
dengan khotbahnya meluncur begitu saja dari mulutnya. Dan kalimat-kalimat yang tidak nyambung itulah jawaban yang dibutuhkan oleh si hamba Tuhan tersebut. Wow, cara Tuhan itu tidak terduga. Masih ingat peristiwa di loteng Yerusalem di hari Pentakosta? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6-10, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ketika rasul-rasul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka berdoa dalam roh dan berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti Parsia, Media, Elam, Roma, dan sebagainya, sehingga orang-orang keheranan, padahal mereka orang Galilea. Dengan cara yang sama, ketika kita mendapat rema dengan pertolongan Roh Kudus, akan diterjemahkan untuk menjawab kebutuhan kita secara spesifik. Ketika para rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dalam berbagai bahasa asing. Demikian pula saat kita menerima rema dari Roh Kudus akan menerjemahkannya sesuai kebutuhan spesifik kita, menjawab pergumulan hidup kita secara langsung. Bagaimana penerapan praktisnya? Lakukan apa yang kita tahu langkah demi langkah dalam tuntunan Roh Kudus. Dia akan membuat kita mengerti apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil. Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang tidak kita mengerti. Artinya, hubungan yang intim dengannya tidak tergantikan. Apapun permasalahan yang kita hadapi, baik ekonomi, kesehatan, rumah tangga, anak, hikmat, dan lain-lain akan teratasi jika kita mendapatkan rema dari Tuhan dan mengerjakan bagian kita dengan tuntunan Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan, bahkan akan mendapatkan hal-hal yang supernatural. Mari kita praktikkan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.